Shalom, selamat pagi sahabat sukacita sejati. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Lepaskan semua beban kemarin, tinggalkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Hari ini adalah hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan secara khusus untuk kita. Apapun yang sedang kita hadapi, baik itu pekerjaan, keluarga, studi, pelayanan, atau pergumulan pribadi, percayalah, Tuhan sudah lebih dulu berjalan di depan kita. Mari kita memulai hari ini bukan dengan kecemasan, tetapi dengan iman. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat ini bukan sekedar slogan motivasi. Ini adalah pernyataan iman. Rasul Paulus menuliskan ini bukan saat hidupnya nyaman, tetapi ketika ia menghadapi penderitaan, di penjara, dan banyak tantangan. Artinya, kekuatan kita tidak bergantung pada situasi. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dan dalam Mazmur 118 ayat 24 tertulis, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Perhatikan kalimatnya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Artinya, hari ini bukan kebetulan. Hari ini bukan kecelakaan. Hari ini adalah rancangan Tuhan. Hidup, napas, dan kesempatan yang kita miliki hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin kemarin terasa berat. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Namun, hari ini adalah kesempatan baru untuk percaya kembali dan bersukacita. Apapun kondisi kita, baik atau sulit, hari ini tetap berada dalam kedaulatan Tuhan. Lalu, bagaimana cara praktis memulai hari dengan iman? Iman tidak tumbuh secara otomatis. Ia dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memastikan hari kita dimulai bersama Tuhan. Yang pertama, mulai dengan doa, bukan kekhawatiran. Seringkali hal pertama yang kita lakukan saat bangun tidur adalah membuka ponsel, melihat notifikasi, membaca berita, mengecek pesan. Tanpa sadar, pikiran kita langsung dipenuhi tekanan. Cobalah ubah kebiasaan itu. Sebelum dunia berbicara kepada kita, izinkan Tuhan berbicara lebih dulu kepada kita. Doa tidak harus panjang, cukup sederhana. Tuhan, hari ini milik-Mu, pimpin aku. Ketika kita menyerahkan hari di awal, kita sedang menyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau memegang kendali. Dan ketika Tuhan memegang kendali, kita tidak perlu takut kehilangan arah.
Yang kedua, mengisi pikiran dengan firman, bukan ketakutan. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran di pagi hari akan mempengaruhi seluruh hari kita. Firman Tuhan adalah jangkar jiwa. Ia menenangkan, menguatkan, dan mengarahkan. Satu ayat saja cukup. Renungkan perlahan, ulangi dalam hati. Firman Tuhan seperti cahaya, dan cahaya sekecil apapun cukup untuk mengusir kegelapan. Yang ketiga, fokus pada berkat, bukan masalah. Masalah akan selalu ada. Tantangan tidak pernah berhenti. Namun, iman mengajarkan kita untuk melihat lebih dari sekedar masalah. Setiap nafas adalah berkat. Kesehatan adalah berkat. Kesempatan bekerja adalah berkat. Keluarga adalah berkat. Ketika kita memilih bersyukur, hati kita dipenuhi damai. Bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Bersyukur berarti kita percaya Tuhan tetap bekerja di tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Yang keempat, melangkah dengan keberanian, bukan ketakutan. Iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Iman berarti kita tetap melangkah meski ada rasa takut. Mungkin hari ini kita harus menghadapi rapat penting. Mungkin ada keputusan besar yang harus diambil. Mungkin ada percakapan sulit yang perlu dilakukan. Ingatlah, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ketika kita sadar Tuhan berjalan bersama kita, keberanian akan menggantikan kecemasan. Mari kita refleksikan sejenak. Apa yang paling kita khawatirkan pagi ini? Apa yang membuat hati kita gelisah? Sekarang, bayangkan kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Letakkan di tangannya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah keliru dalam rencananya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Iman bukan tentang mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi. Iman adalah bahwa Tuhan sudah mengetahui semuanya. Dan ketika kita percaya itu, hati kita bisa tenang. Karena itu sudah lebih dari cukup. Mari kita memulai hari ini dengan melakukan 3 hal sederhana. Pertama, saat bangun tidur, mari kita memulai hari dengan doa. Yang kedua, baca 1 ayat Alkitab setiap pagi. Dan yang ketiga, sebutkan 3 hal yang kita syukuri. Latihan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan mengubah cara kita menjalani hidup. Iman dibangun bukan dalam satu momen besar, tetapi dalam kebiasaan kecil yang konsisten. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk napas kehidupan
dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami menyerahkan seluruh rencana, pekerjaan, dan langkah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan ketika kami lemah. Berikan kami damai ketika kami gelisah. Berikan kami keberanian ketika kami takut. Biarlah iman kami lebih besar dari kekhawatiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang memulai hari dengan iman. Selamat menjalani hari dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.